Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa ja'alal ma'a minal muqsirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin, ya man waffaqtahu litafaqquhi fiddin, wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta ila dinil haq siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba wa nabiyyina al-murtada khatamil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin arsalahullahu rahmatan lil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi atas anugerah rahmatnya, atas izin dan pertolongannya, atas nikmat sehat walafiat dan anugerah umur yang masih Allah perkenankan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan, dihantarkan pada saum yang ke 20 berapa? 11 ya. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad 11. Harapan dan doa semoga ibadah kita dengan segala aktivitas rutinitas khususnya dari hari pertama sampai hari ini semoga diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga sampai tuntas selesainya lengkapnya bilangan Ramadan kita masih diberikan semangat dan istiqomah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Uswatul Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu pasti punya harapan yang ingin diraih, punya cita-cita yang ingin dicapai, punya setiap langkah yang ingin dituju. Momentum Ramadan ini tepat bagi kita untuk mencapai, meraih harapan, cita-cita, langkah yang kita kerjakan, sehingga mungkin bisa disebutkan bulan Ramadan ini karena aktivitas rutinitas kita memang naiklah grafik kita di Ramadan ini ya, sekalipun nanti 11 bulan berikutnya ya gitu deh ya. Tapi minimal dalam 1 tahun ini kita punya sejarah 1 bulan grafik nilai ibadah kita agak naik gitu. Walaupun Syawal ya, gitu. Tapi minimal gitu kan, minimal kita punya sejarah, oh 1 bulan dalam tahun ini ada peningkatan ya. Makanya dalam Al-Maidah 48 gitu kan, atau Al-Baqarah 148, ini mungkin kalimatnya sama dengan kalimat fastabiqul khairat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Al-Maidah ayat 48. Bahkan dalam Al-Baqarah 148 sama ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya pisannya jawabnya. Ini jadi kita harus ambil bagian, Pak. Harus ambil bagian dalam momentum Ramadan ini gitu. Harus ambil bagian. Makanya asa rugi gitu lamun Ramadan kitu-kitu kene siga nu kamari gitu tah. Enggak ada peningkatan, enggak ada perubahan. Kualitas kita enggak meningkat. Saya katakan itu orang rugi, saya bilang. Memandang Ramadan, menilai Ramadan, menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja, rugi. Maka jadikanlah ini bulan luar
luar biasa, agar kita punya andil, ikut ambil bagian. Katakanlah mungkin mic-nya ini mungkin Ramadan ini Allah sedang gebiar pahala gitu kan, gebiar rahmat, gebiar ampunan, ya, diskon apa ya, ya promo segala macam. Sob ibu-ibu kalau ada diskon promo diambil nggak kira-kira? Bisa jadi diambil, mulai ya duit atau oke gitu kan. Artinya pasti ambil bagian lah. Ini ada bonus, ada kortingan, ada potongan harga. Itu langsung nyerbu orang gitu kan. Ingin menuju ya ke satu tempat itu gitu. Ini pun sama. Allah melipat gandakan kebaikan, rahmat, ampunan, segala macam pokoknya. Masa iya kita nggak antusias gitu ya? Nah gitu. Kan kita lihat gitu kan. Sehingga gini, tidak ada yang berat gitu kan. Tidak ada yang berat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah kecuali mereka yang hatinya belum tulus dan ikhlas. Tidak ada yang sulit gitu di dalam menjalani kehidupan ini kecuali mereka yang hatinya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang rumit gitu di dalam meniti dan menelusuri jalan-jalan kebaikan kecuali mereka yang hatinya tunduk dengan ajakan hawa nafsu. Maka nggak ada lagi kalimat berat, sulit, rumit, tong ayat. Awas, duh ini berat ya, pasok itu, tonton, ini nama, hilangkan. Tanggal 1 Maret udah nggak ada lagi konsep dalam pikiran kita, duh berat, sulit, rumit, lengit kan. Ya. Duh asa sulit ekonomi ya sulit tuh ya teman. Jangan dibahasakan. Takut bahasa itu jadi doa. Pernah nggak bilang gitu? Asa berat, osok. Nah, pantesan we berat we hirup nanti gitu. Kok nggak diganti dengan kalimat, gampang nih, mudah nih, lancar nih. Ini Pak, rumah tangga, aduh asa berat kieu hirup teh. Berat terus-terusan. Nggak ada yang berat kalau hatinya tulus ikhlas. Nggak ada yang sulit kalau hatinya diikat dengan syukur. Tidak ada yang rumit kalau hatinya tidak tunduk dengan perintah hawa nafsu. Nggak ada Pak. Aslinya nggak ada yang berat. Ya. Betul kira-kira? Betul nggak? Yang ada orang yang belum tulus dan ikhlas, yang ada orang itu belum bersyukur kepada Allah, yang ada hatinya selalu mengikuti hawa nafsunya gitu. Mix alus yang di helman dehnya. Saya ingat tina apa kue kaleng kongguan gitu. Monde itu. Jadi nggak ada yang berat Pak. Ya, jadi jangan dikata apa? Karena Allah sudah punya ukuran loh, punya ukuran, punya takaran, punya dosis untuk manusia gitu. Mana mungkin Allah ngasih yang melebihi kemampuan. Karena ucapan kita ngerasa berat, sulit, rumit, itu omongan kita. Sebenarnya kalau kita tulus ikhlas nggak ada yang berat. Kalau hati kita banyak bersyukur sama Allah, nggak ada yang sulit sebenarnya. Oh Ramadan aina meni berat, cek saha berat. Cek maneh nah, ya, cek urang mah dah henteu. Ya.
Nggak ada yang berat, Pak. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang rumit. Ayeuna pokoknya mah tong aya deui bahasa kitu, ayeuna gitu tah. Bisa syano. Kenyataan mah kitu deui, kitu deui. Ya mungkin sudahlah, coba maklum liburan ya. Sulit gila ekonomi itu jangan. Ya, ini rumit gimana masalah tong rumit tong. Ya, riuet gitu. Jangan hilangkan kata-kata itu, ganti dengan Allah mudahkan, kan gitu. Dimudahkan sama Allah gitu kan. Enggak ada. Ya, dalam Al-Kahfi 88 kan dimudahkan sama Allah. Wasanaku lahu min amrina yusra gitu. Enggak ada. Kami katakan kepada mereka yang beriman kepada Allah, enggak ada. Wasanaku lahu min amrina yusra. Setiap urusan kami, perkara kami mudah kata Allah. Enggak ada yang susah, enggak ada yang rumit, enggak ada yang berat gitu. Bahkan Nabi juga kan pernah Allah nyatakan dalam Al-Ahzab 38 kan gitu. Enggak ada maka na'alan nabi min haraj fi ma faradallahu lahu sunnatullah gitu. Illadzina khalau min qabl. Enggak ada yang berat. Nabi juga kata Allah enggak berat ya. Sekalipun dakwah Nabi kelihatan lumayan berat, tapi enggak kata Allah. Maka na'alan nabi min haraj fi ma faradallahu lahu. Atas apa yang sudah tetapkan kepada beliau, Nabi enggak ada berat, santai we. Walaupun secara zahiriyahna berat Nabi ujiannya gitu. Tapi enggak dianggap berat. Justru yang bikin berat itu karena kita sendiri yang bikin berat. Enggak berat sebenarnya gitu. Ya, cuman karena kita kagetan orangnya gitu. Ya. Rewasan gitu tah. Ya, jangan berat. Makanya timbulkan hati yang tulus dan ikhlas. Timbulkan hati yang penuh syukur sama Allah. Timbulkan hati yang tidak melulu tunduk dengan bisikan hawa nafsu. Ya. Udah kabulkan semua. Ya, apa yang Allah perintahkan kabulkan semuanya. Bahkan dalam Al-Anfal 24 kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman kata Allah gitu. Istajibu lillah walir rasul. Kabulkan aja udah. Kabulkan ya. Gugu we gitu tah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi sampaikan, kapan iza da'akum, di mana-mana dipanggil, diajak, diperintahkan. Udah nggak usah berat. Di mana iza da'akum, di mana Rasul mengajakmu dengan segala macam perintah dari Allah, yaitu istajibu, kabulkan saja. Ya. Kabulkan saja, nggak ada yang berat saya katakan, nggak ada. Semua dengan ukuran, takaran dan dosis dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, Pak. Ya. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah jadikan takarannya itu, nggak mungkin lebih gitu. Nggak akan gitu. Ya. Nggak akan mungkin melebihi kemampuan kita. Makanya kenapa ada orang nggak sholat gitu? Padahal dia mampu untuk sholat, mampu gitu. Kenapa ada orang nggak puasa Ramadan? Padahal dia mampu untuk menahan lapar dan haus, mampu Pak sebenarnya. Ya. Kenapa orang tidak bersedekah? Padahal tangannya mampu, ringan untuk memberi gitu. Semuanya dimampukan sama Allah gitu. Ya. Karena ketidaktulusan kita inilah yang menyebabkan segala sesuatu jadi berat gitu tah. Enggak berat gitu kan. Gitu. Semuanya mampu, dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak gitu. Makanya pertanyaannya nih buat kita nih. Kenapa berat? Kenapa sulit?
kenapa rumit gitu pertanyaannya. Udahnya gitu. Kenapa kok jadi berat gitu kan? Padahal dari pusat ringan, dari pusat itu mudah, nggak sulit, nggak rumit, digampangkan. Tapi kenapa kenyataan di lapangan osok ngomong gitu orang teh. Duh, anak ke segala deh berat biaya ya osok. Ya berat itu tuh nama. Lah ngomongnya berat sih itu dah. Jadi kadang-kadang apapun yang terjadi mungkin dari ucapan sendiri itu, ya. Tanpa kita sadari, tapi di hatean eta teh kitu tah. Maka teh naik-naik urang teh, nah kitu berat, sulit tuh hirup teh kitu tah. Ayo leungitkeun 1 Maret hilangkan kalimat berat, sulit, rumit. Eueuh ayeuna mah kitu tah. Ngapalkan Quran meni beratnya hanya berat tapi geus apal-apal lah ngomongna berat ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan, enggak pernah bikin sulit Allah mah gitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana gitu. Kenapa orang itu berat? Kenapa orang itu sulit? Kenapa orang itu rumit hidupnya? Padahal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penyebabnya adalah hati yang tidak teguh pendirian. Kalau hati kita teguh, ajeg panceg, Pak, dan nikmat hidup itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyindirlah bahasa kita dengan kalimat yang halus lah gitu kan, yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Dalam Al-Hajj 11 ini salah satu contohnya Allah sindir dengan kalimat yang halus buat orang-orang yang tidak teguh ajeg panjeg pendirian gitu. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah itu ala harf. Apa ala harf? Di tepian. Di tepian teh naon? Nya kacai henteu, kadarat henteu gitu tengah-tengah. Alias mereka itu penuh dengan keraguan di tengah jalan gitu kan. Belok kanan henteu, ka kiri ki henteu, di tengah-tengah culang cileung jika pamajikan geus Ramadan ka 10 culang cileung can aya dukungan disalaki gitu culang cileung. Orang ini ragu-ragu, enggak ada keteguhan hati, enggak panceg anceg hatena gitu tah ya. Makanya yang bikin hidup berat tuh begitu, karena hidupnya dengan ragu-ragu ya, nggak ada kepastian gitu tah kalau gitu bahasa itu ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Benar sih udah tumbennya benar pasti terpuasa sih kan. Nah barang orang sebenarnya, maka apabila orang itu ya dianugerahkan ya khair, kebaikan, kenikmatan, kesenangan gitu kan, duit banyak, rezeki berlimpah, usaha lancar, job di mana-mana, tender maju, itma'an nabi, tumakninah, salat ngeunah, ngaji Quran ngeunah, tahajud meni resep, lamun keur kitu. Tapi lihat, wa in asobatu fitnatun qalaba ala wajhi, saat dia ditimpa kesulitan, kepahitan ya, tendernya KO, jobnya kalah ya, in qalaba ala wajhi, langsung dia tinggalkan Pak ya, langsung dia tinggalkan gitu, kebaikan salat urun, ngaji urun, nah urun aing lieur ge hirup teh kitu tah.
Jadi episodenya itu berbeda. Ka Allah nate sok dibedakan kerengenah kondisina kehidupan jadi ngeunah ibadah. Ketika ditimba kesulitan langsung kambuh deui penyakit nate. Bahasana inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Zalika wal khusranul mubin. Itu kerugian yang nyata kata Allah. Jadi ka Allah nate sok dibedakeun gitu tah. Jadi ada cuaca na ka Allah mah ari urang mah entong kitu. Ari keur ngeunah getol ibadah, ari keur riweuh angger getol ibadah. Lolobana mah dibedakeun. Ketika dapat kesulitan, duh berat loba saingan gitu. Duh tender urang teu maju makaning tah ini hese tah eta ngomong gitu tah. Harusnya mah jangan begitu ngomongnya gitu kan. Jadi timbul kesulitan itu seperti itu Pak. Coba ajek pancek kita punya hati teguh pendirian. Arik cuaca panas, hujan, cuaca lancar sambil gitu tah nganggerkeun hate dina beda keadaan teh teu gampang. Ya Bu. Bu. Cing anger gitu kan, salaki loba duit tetep gitu, kurang duit tetep we gitu. Cing anger gitu kan. Tapi manjekan Pak Haji Ujang. Cing anger bisa teu tah gitu. Makanya nganggerkeun hate dina segala keadaan teh sulit Pak, berat sebenarnya kita. Tapi kita belajar, ya belajar untuk nganggerkeun keadaan. Tetap seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi, poin pertama, kenapa orang begitu berat, sulit, rumit, riweuh, sebab hati yang tidak teguh pendirian, teajeg panceg gitu. Ya, mudah-mudahan isi bapak nggak seperti itu. Dan isi tetangga biasanya mah. Isi batur, cek batur isi maneh gitu, sarwana gitu tah. Ngangerkeun gitu tah. Jadi nggak gampang ya. Kayak Ramadan gini kan, bisa teh anger gitu nya. Di situasi awal Ramadan 10 kedua, 10 3 bisa teh anger gitu kan. Kan banyaknya kan sudah putaran ketiga mah sudah banyak tereliminasi, Pak. Biasalah babak pertama mah penyisihan, palantaran imah batur gitu dijadikan sab salat atau di lembur mah. Bener Pak. Kurang wajah-wajah baru teh kelihatan gitu kan. Is okay nggak apa-apalah, ya. Tapi kan tetap pemain lama yang bertahan. Lu lagi gitu kan. Ya anger Pak. Yang bertahan tuh yang begitu. Yang sudah diuji coba, ditempa gitu kan, seperti itu Pak. Padahal di imahna mah aya gitu kan. Itu semua Pak. Jadi saya pun sama. Nah, kita tanggal 20 kali arareuh padahal aya di imah. Mudik encan, oh ternyata beda konsep. Mencetan tarigu we. Mama teh. Ngecet imah, tapi ka sore ngabuburit, capek, geus magrib teh tetara udah capek teh ngechat imah. Bener tuh hordeng di chat tuh ini hordeng di chat di dudutan di kumbah capek tetarawe atau ibu-ibu kemana we belanja di KK sore balik ke imah jam 5 capek tetarawe aya di imah ngan beda konsep teh ya eta teh kitu ya bukber teh mah nya tarawih hantu itu. Eta Pak. Geus beda konsep gitu kan. Makanya saya katakan tadi, yuk ajek pancek hati urang. Makanya kalau kita nggak teguh pendirian di Ramadan ini pun kan sama sebenarnya kan konsepnya jelas seperti itu. Ya. Makanya apa yang kita inginkan, kita harapkan lah puncaknya kan itu. Ya, la'allakum tatakun karena kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, makom yang mulia, pangkat yang luhur, kedudukan yang tak terukur.
Itu kan konsepnya dalam Al-Baqarah 183 akhir, 187 akhir, dan 196 akhir. Itu kan konsepnya puasa itu sebenarnya. Yuk baca. Ya udah hafal kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu la'alla dalam ilmu balaghah bukan semoga tapi litahqiq, pasti gitu. Sebab dari Allah ucapannya. Mau dari udama ya semoga, mudah-mudahan, la'alla itu. Tapi dari Allah bukan la'alla itu mananya semoga atau harapan, bukan, tapi litahqiq, pasti itu. Pasti itu. Kalau la'alla dari Allah mah bukan litaroji tapi litahqiq, pasti gitu kan. Itu kan kalau kita konsepnya teguhnya kepada titiknya itu la'allakum tatakun, pasti akan angger Pak. Semangat dari awal sampai akhir tetap matuh saat itu. Ya. Dalam Al-Baqarah 187 juga sama. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'akum fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yang takut. Kalau tadi antumirnya kalian, antum la'allakum tattaqun, idomirnya hum la'allahum yattaqun. Sama Pak. Atau dalam Al-Baqarah 196 di akhirnya fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullah gitu. Jadi ujung-ujungnya takwa kepada Allah. Maka kalau konsep kita teguh pendirian, yang kita bidik adalah kalimat la'allakum tattaqun la'allahum yattaqun wattaqullah, maka akan ajak pancet kita Pak, enggak akan robah. Bahkan ketika 10 akhir dikebut bahasa kita. Gitu kan, dikebut kalau kita konsepnya yang diambil itu. Maka kenapa bergeser? Karena sudah nggak ajak pancek kepada ayat yang 3 tadi. Orang kalau sudah tujuannya udah lemah pasti nggak akan bertahan Pak. Betul, betul Bu, betul Bu. Itu saya katakan. Dan nggak ada lagi. Karena derajat yang tinggi, makom yang mulia, pangkat yang luhur, dan kedudukan yang tak terukur, ya itu di situ sebenarnya. Maka nggak akan mengatakan, beli berat yang puasa, enggak, beli sulit, enggak. Kenapa? Karena konsepnya itu jelas. Yang dibidik adalah tadi. Saya katakan. Maka dalam kalimat apa ya mahfuzat ya, ngaji ta'lim muta'lim dulu Bapak ngaji kan ta'lim muta'lim. Oh iya, enggak lupa saya. Biqadri mata ta'anna tanalu mata tamanna. Ya, dengan segala jerih payahmu, ya, berjibakumu dalam segala apa yang kau inginkan, tanalu mata tamanna. Kau akan raih apa yang kamu cita-citakan. Ya kita bagaimana gitu kan. Jadi kalau cuman sekedarnya doang ya sudah segitu dapatnya gitu kan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan sekedar usaha jerih payah kita maka didapat ketinggian kan begitu. Ya, itu contoh. Makanya kenapa orang itu bergeser, karena mungkin sudah tidak ajak pancak lagi. Mungkin kekuatan Ramadan pertama dengan akhir berbeda gitu kan. Udah kan saya udah mudik kan gitu ya. Konsepnya udah kesana kemari, udah beda gitu. Ya. Makanya saya katakan tadi nggak akan berat Pak. Bahkan makin dekat akhir Ramadan makin dikebut gitu, sehingga gitu. Ya kayak orang ya,
lari maraton katakanlah 20 kilometer lari maraton. Yang hadir itu ribuan, 10.000 yang hadir. Di situ ada yang pelari senior, internasional, ada yang pelari dadakan, gitu. Dadak beli sepatu, beli training, nggak dadak gitu kan. Ini yang amatiran nih, ya. Itu mau langsung dikemut hari taken itu mah. Tapi yang pelari dunia mah santai, udah 20 kilo itu. Baru juga 3 kilo tuh yang amatiran tadi udah naik ambulan. Udah digotong, Pak. Iya, sok coba. Tapi pelari yang senior mah yang sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, udah senior, udah kawakan, nyantai. 20 kilo lu dengerin. Dia santai pertama. Ya. 5 kilo kedua dicepetin gitu kan. Tapi yang amatiran tadi, gurung gusuh, Pak. Gurung gusuh. Baru 3 kilo udah di bawah pohon, ngap gitu kan. Ya, ada yang ditandu, ada yang dibopong, ada yang ke puskesmas, ada yang udah pakai oksigen. 5 kilo ketiga yang senior nih makin dicepetin, yang tadi amatiran udah ketinggalan, udah nyangsane tangkal jauh dina pager gitu. Asli, Pak. 5 kilo terakhir ya dia juga sang juaranya yang sudah teruji kan begitu. Betul, Pak? Yang lain gimana? Ya tadi tereliminasi karena emang nggak kuat, nggak tahan banting gitu. Latihannya baru tadi gitu kan. Ngedadak beli training, beli sepatu gitu kan. Beli ikat apa? Ikat kepala gitu kan si ganunya gitu kan. Wah. Bacaan di picking aing picking macam-macam. Kan gitu, Pak. Gitu. Makanya saya katakan sing ajek pancek gitu kan. Kenapa orang itu teguh pendirian? Itulah karena dia punya fokus ke sana. Ya Al-Baqarah 183, 187 dan 196. Karena yang dibidik itu, makanya jangan bergeser gitu kan. Yang bikin teguh itu kenapa? Ada sasaran yang dituju. Ya, ada titik yang dibidik, itu yang bikin kita kuat, Pak. Makanya jangan berubah nih semangat kita, Insya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Bu. Apa sih? Nggak jelas ya. Gitu. Yang kedua, kenapa orang itu berat, ya, sulit, kenapa rumit gitu kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini gitu kan, dan kita kaitkan dengan Ramadan ini. Kenapa berat? Kenapa sulit? Kenapa rumit? Jawaban yang kedua, karena tidak sabar. Kesabaran hidup nanti. Ya tong kagok sabar mah gitu kan, gitunya. Hati yang tidak bersabar. Jadi pada intinya enggak menerima kenyataan gitu, Pak. Itu. Kesabaran, moal hasil moal. Ya, makanya ada bahasa orang yang bertakwa itu dalam Al-Baqarah 177 di antaranya kan 4 itu apa? Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Muflihun. Itu bakal kesabaran gitu kan. Ya kalau kita bahas dari atas maka tengah-tengah itu kan 4, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa minas sabil wasailina wa fir riqab. Itu kan bagi takwa itu maka. Jadi wujud titik takwa itu di situ sebenarnya. Apa? Takwa itu nih kata Nabi gini dalam hadisnya ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yushiru ala sadrihi salah samarrat. Takwa itu di sini.
takwa di sini, takwa di sini. Dan Nabi mengisyaratkan menunjuk ke dadanya. Di dia takwa mah gitu tah. Gitu. Makanya diwujudkan, dibayar dengan Al-Baqarah 177. Bagaimana orang yang takwa itu di sini? Wa atal mala, ieu hatena berehan gitu. Dermawan hatena. Tapi ala hubbihi, atas apa yang paling dia sukai gitu kan, memberikannya harta itu. Makanya orang yang mutakin itu lekat dengan kedermawanan. Ini sifat hati, Pak. Dermawan itu sifat berehan kabatur. Maka takwa itu nggak nempel pada si bahil. Enggak, Pak. Nggak nempel pada si pelit, pada si sahi, orang yang dermawan. Maka ada bahasanya bukan hanya memberi, tapi dikaitkan ala hubbihi, atas apa yang paling dia suka. Oh itu, Pak, luar biasa. Makanya orang bertakwa itu memberi tanpa diminta, memberi yang masih dia suka. Gitu. Kebanyakan orang itu memberi karena diminta, betul? Ya kan? Kenapa ngasih? Karena ada yang minta, kepancing. Dan pun memberinya yang paling disuka. Maka masuk dalam Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan sampai hakikat puncaknya kebaikan kita memberi, kata Allah, hingga engkau mampu memberikan yang paling kamu cintai. Oh. Biasanya kan di akhir Ramadan sok meuli sarung nya ke Idul Fitri, sarung BHS, gajah nonggeng, buah mangga, macam-macam, buah dimor, ya. Meuli anyar tah, dibungkus tah. Kering we babaturan atau CS sobat di lembur dulur, manawi aya sinjang. Kitunya di lembur teh ya, cik cing bapak masihan anu disegel kene anu geus kapake. Yang paling hubbihi nu mana? Yang disegel kene, nah anyar engke Idul Fitri panghareupna. Dugi kamera teh dilepas eta mah. Poho tinggal nama. Ngajeblak kene benang 7.000. Oh ditulis aya gitu. Kira-kira ieu mah ngetes we ieu mah. Bapak bali masihan sarung anu heubeul anu anyar. Lamun anu heubeul alus-alus, tapi anu anyar leuwih eta. Masuk ayat tadi, Pak. Bisa? Cobalah sekumur hidup ada sejarah urang mere anu alus gitulah, gitu tah. Sing boga sejarah atuh sakali we lah tahun ieu hungkul gitu tah. Wadi mah 85 cepet tah, geus lah. Dulur batur menta manawi kan gitunya. Oh iya, ka dieu we atuh ka dieu. Tah nu ieu teh disegel keneh tah bismillah peureum we tong leweh cicing bismillah. Walaupun tahun depan enggak begitu lagi, minimal punya sejarah aja gitu tah. Bisa enggak? Tanu gigireun biasana mah. Nah, eta kudu sinkron jeung mamajikan teh kitu pi akhirat teh gitu. Atau ibu lah meuli mukena anyar ke Idul Fitri, pakai bordir tasik, segala macam ya. Anyar tah. Di lembur di kampung sobat. Ece manawi aya mukena teu kaangge? Bu, jawab dengan jujur. Mau yang baru diberi dikasih apa yang lama dikasih? Tuh. Lama. Padahal ya contoh, Pak. Itu contoh kene. Canyaan itu contoh oke ul heubeul. Ya Allah ya Rabbi ta eta pamajikan teh Pak. Padahal ya contoh lamun bilang yang baru geus menang pahala dan niatna alus. Ieu teh contoh Pak. Bu, contoh ge anu goreng merena teh. Ya Allah ya Rabbi. Oh cai teh. Ini contoh Bu, contoh. Kenapa enggak yang baru start? Ya contoh iya mah. Balikan lagi Bu.
Ini contoh Bu, ibu mau ngasih yang baru yang lama, tuh malah contoh. Nanti bejaan gua abdi ibu mah. Jadi kapan sih ngasih contoh gitu. Jadi Pak, mual menang Pak, kita lawan makhluk terkuat ras di dunia dia tuh. Kita jawab benar salah, kita ulangi juga salah juga. Maka jangan coba-coba melawan makhluk ras terkuat di muka bumi ini. Tuh awewe tah. Tampang-tampang siga kieu ya, dileg-leg we eta mah. Nya we siga beungeut security hati malah Hello Kitty ya. Ya Bu, gitu. Sampai begitu kan istilahnya. Ya takut begitu. Yang paling dicinta itu kan takut seperti itu. Puncaknya ya walaupun kita nggak tiap saat, minimal seumur hidup lah bismillah ngasih yang baru dah gitu. Itu kan yang paling ala hubbihi, yang paling dia suka gitu. Itu luar biasa Pak. Ya pernah lah ngalamin seperti itu ya. Insya Allah. Itu diantaranya kan. Nanti baca aja lah, ada 4 itu kan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang kedua kan orang takwa itu diwujudkan dalam bentuk sholat dan zakat. Apa sholat maksudnya? Timbul ketakwaan di hati. Dalam Al-Hajj 77 dah sholat maksudnya apa? Sholat itu adalah bentuk ketawaduan sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihu. Cek aing. Mendingan tarik salah pada cicing aja dong Pak. Ya. Jadi intinya sholat kenapa? Dengan ketakwaan, karena sholat itu bentuk penghambaan yang hakiki Pak. Membungkukkan, ya kan? Menjatuhkan organ yang paling kita muliakan harus di bawah Pak. Itu kan didikannya apa? Ketawaduan, kerendahan hati. Itu takwa. Makanya iblis itu 180.000 tahun mengabdi kepada Allah, nggak jadi kekasih Allah. Kenapa? Ieuna tambung sujud menghormati embung. Maka aba wastakbaro itu bikin takabur Pak sebenarnya. Maka nggak ada tawadunya iblis di hadapan Allah. Maka sholat itu maksudnya apa? Tawadu. Maka orang yang sholat akan tawadu. Walaupun dia kaya raya, pangkat jabatan tinggi, karena sholat bikin tawadu. Takwa itu begitu maksudnya. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Yang ketiga adalah orang yang menepati janji. Ini hatena nggak pernah hianat Pak. Makanya kalau orang-orang pejabat ucapannya dulu kampanye dia nggak hianat, itu pejabat takwa sama Allah. Kenapa? Hatinya tidak ingkar janji, tidak khianat Pak. Yang keempat baru wasabirina, masuk yang tadi, orang itu sabar dalam penderitaan, kesulitan segala macam. Nah, di sini sabar. Makanya kenapa orang itu merasa hidupnya berat, sulit dan rumit? Karena kesabaran hidup nanti gitu kesabaran. Sing sabar bae tah. Kedeung deui da cenah anggeus jam 6 ya oke. Kalem ya tuh. Ya. Tadi imah ge nonton TikTok di imah ge. Dengan nonton abdi di dia. Taruh lah bakal sare di imah oke gitu. Gitu, sabar. Sabar itu gimana gini? Sabar itu nerima dengan tulus itu. Ada 4 saya katakan. Ya. Kerangka sabar ada 4. Yang pertama, sabar itu adalah nerima dengan ikhlas. Nerimo gitu tah. Betul. Dalam At-Taubah 51 ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun mutawakkilun. Itu mah patawakkalu gitu. Nggak ada yang katakan yang Muhammad tidak akan terkena apapun juga kecuali yang sudah Allah gariskan, Allah tuliskan, Allah tetapkan. Nggak mungkin melepas dari itu, nggak mungkin Pak. Udah nerima aja gitu kan. Mau ngeles, kita ingin balik ke waktu 1 jam tadi, nggak mungkin bisa. Atau balik ke kemarin nggak bisa Pak. Ini jalan terus waktu. Makanya yang sudah terjadi gitu kan, ya udah sabar aja, nerima aja, mau ngapain lagi, betul tidak? Karena nggak ada yang terjadi kecuali sudah
tetapkan sama Allah. Udah nggak bisa. Udah aja nerima dengan ikhlas, nerimo gitulah. Ya Bu, mau nerima nggak Bapak? Kawin duit. Ya nerima aja lah, gitu kan. Terima aja udah. Yang penting awal kita melihat ini nerima. Ya Allah nampi Gusti gitu bahasa kita mah. Nampi Gusti. Terus gitu mah. Ya. Yang kedua apa? Sabar itu adalah nerima dengan keikhlasan. Dua, sabar itu adalah introspeksi diri. Asy-Syura 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Cicing. Ganggu bae. Sabar. Introspeksi diri. Oh iya, kan gitu. Jadi kita nggak menyalahkan si A, si B. Udah, ya udahlah. Sabar itu introspeksi, mungkin kesalahan kita, kekeliruan kita, kelalaian kita, kealpaan kita. Itu aja udah. Ngupahan hati ini mah. Betul gak kira-kira? Ya udah mau ngapain lagi, sok coba. Itu yang kedua, sabar adalah introspeksi diri. Yang ketiga, sabar itu cari solusi gitu. Ya, cari solusi tentang cicing wae. Dalam surat Hud ayat 3 dan Al-Maidah 39. Itu kan solusi. Pertama apa? Tobat. Ya kan? Tadi baca sama imam tadi itu. Apa? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Musamma hungkul apa nanti? Berarti menyimak tadi. Ya. Ya, nembak sih kenapa gitu. Jadi solusi pertama apa? Kata Allah, ya tobat dulu. Ya kan tobat. Gusti hampura kan gitu. Betul enggak kira-kira? Itu solusi pertama, akui kesalahan kita. Yang kedua apa? Dalam Al-Maidah 39, perbaiki diri gitu. Faman taba gitu kan. Sudah tobat kepada Allah Subhanahu. Faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha. Orang yang sudah tobat kemudian perbaiki, itu solusi, perbaiki diri. Kalau ekonomi hancur, yuk kita robah caranya. Gitu kan, perbaiki diri. Itu solusi, Pak. Jadi jangan sampai kita itu mempermasalahkan masalah, mau angges-angges. Betul nggak? Rumah tangga ini ada masalah. Jangan ngungkit-ngungkit masalah yang terjadi, tapi yuk kita cari solusi. Apa solusi, Bu? Kita ngerekep nanti. Solusi mah anu ke nyin sambel atuh. Otarasi. Itu gitu tuh. Solusi itu. Jadi apa? Solusi seperti itu. Jadi solusi itu gimana? Ya, tobat dan perbaiki diri kata Allah. Dan yang terakhir, sabar itu adalah tetap berdoa minta yang terbaik. Doanya itu, Nabi ajarkan doanya gini. Ya qawiyyu ya matin ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dzalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Ya qawiyyu ya matin, wahai yang zat yang maha kuat dan yang maha kokoh gitu kan. Ya badi as-samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan dengan lembut keindahan langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram, zat yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Allahumma ya Allah, inni dhaif, aku lemah ya Allah. Faqawwini, berikan kekuatan atas lemahku. Wa inni zalilun, aku ini hina ya Allah. Fa'izzani, berikan kemuliaan atas segala kehinaanku. Wa inni fakir, aku ini fakir, butuh ya Allah. Fa'aghnini, cukupkan aku. Ya arhamar rahimin. Apa doa itu? Nah, pantas we. Gitu, diriwit hidupnya. Jadi sabar itu ada 4. Sabar itu nerima dengan ikhlas. Sabar itu introspeksi diri. Sabar itu cari solusi. Sabar itu tetap
doa minta yang terbaik. Itu sabar baru, insya gitu. Sabar nih Ramadan, yang sabar Ramadan mah. Ya. Oh, ini dari mati pasrah gitu kan. Kenap, gitu apa kenap itu maksudnya? Kenap. Allah. Kan udah nyerah kan, ya nyerahlah, pasrah dah gitu kan. Wasta'inu bis-sabri. Nah, itu kan jelas sudah. Ya. Nerima itu pasrah sudah. Mau ditembak apa kenap ya? Zaman baheula lama. Salat Allah. Ini kan bentuk kepasrahan. Udah angkat tangan, nyerah udahlah. Wajah tuh wajah. Udah selesai gitu kan. Itu diantaranya begitu ya. Yang ketiga, kenapa orang itu berat, sulit dan rumit? Yang ketiga, nih, karena ada penyakit hati, Pak. Ini penyakit. Bahasa Quran Al-Baqarah 7 mah gisyawah. Apa gisyawah? Depannya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah. Ada dinding, ada penutup, Pak. Makanya sulit Abu Lahab menerima. Rumit Abu Lahab untuk diajak untuk iman. Berat untuk menerima Al-Quran. Kenapa? Ayat penyakit, ayat dinding, Pak. Penutup, hijab. Yang menghijab dia dengan tauhid kepada Allah. Apa hijab itu? Ada 3. Yang pertama, qalu qulubuna gulf. Ghin lam fa gulf. Apa gulf? Udah nggak mau, udah ogah gitu. Udah nggak menerima. Tertutup hatiku untukmu. Nyat, pakai nyat ketika. Ya. Udah tertutup hatiku untukmu. Sudah menutup diri, anggusnya di khotam Allah dikunci, itu dah yang menutup sorangan. Makanya Abu Lahab menutup diri, nggak mau. Qalu qulubuna gulf. Maka jangan sering main golf. Nanti kan tutup. Terus sholat gitu. Yang kedua apa? Gisyawah itu fi qulubihim maradun. Ada penyakit hati, Pak. Ini dinding. Kenapa itu berat hidup segala macam? Kenapa? Karena ada penyakit di hatinya itu. Yang ketiga apa gisyawahnya? Yaitu hasadam min indi anfusihim. Ada timbul kebencian. Ngesak itu. Nah kalau timbul satu itu udah tertutup gitu kan, ada penyakit hati, ada kebencian, hese, Pak. Maka hidup akan jadi berat, ibadah juga akan berat, semuanya berat. Mau urusan dunia, urusan masalah ibadah, maka akan berat rasanya kalau punya penyakit hati gitu. Ada penutup, bahasa gisyawah, penutup dinding hijab gitu kan, yang menghalangi. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak berat, tidak sulit dan tidak rumit, diberikan banyak kemudahan, diringankan oleh Allah apapun yang kita kerjakan. Mudah-mudahan 1, teguhkan hati kita, 2, sabarkan hati kita, dan buang penyakit-penyakit penutup hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan, mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan dan juga kelebihan waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.